Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Faujan, dan di video kali ini saya akan membahas sedikit materi peluang, yaitu materi matematika kelas 12 SMA ya. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih detail, kita akan berbicara sedikit tentang peluang. Apa sih pengertian peluang? Nah, peluang itu adalah besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa besar atau mungkin kejadian akan terjadi. Ya, kita tahulah di dunia ini emang gak ada yang pasti ya. Pasti ada peluang yang namanya usaha, bisnis, jualan. Gak ada 100% berhasil. Itu kan pakai peluang, perhitungannya ada peluang. Nah, begitu kurang lebihnya teman-teman. Dan ini adalah perumusan yang akan dipakai untuk peluang ya teman-teman. Nah, rumus peluang yaitu P sama dengan jumlah kasus memenuhi syarat atau NA dibagi jumlah total semua kasus atau NS, dan S tersebut disebut dengan ruang sampel dinam. Contoh mudahnya dari peluang yaitu seperti Baim Paula mengadakan giveaway satu buah unit handphone iPhone XR dan diikuti oleh 10 peserta. Pertanyaannya, berapa peluang untuk memperoleh iPhone tersebut? Ya, kita langsung masukkan saja dengan rumus P sama dengan NA per NS. NA kan berarti jumlah kasus memenuhi syarat. Nah, jumlah kasus memenuhi syaratnya hanya 1 dibanding jumlah total semua kasus. Kasus yang dimasukkan berarti 10 orang yang mengikuti giveaway. Berarti 1 per 10. Itu per 1 orang. Per 1 orang. Berarti kalau misalkan 10 orang, 1 per 10 ditambah 1 per 10 yang jumlahnya 10, berarti ada 1 peluang. Jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya teman-teman, agar lebih jelasnya mengenai peluang. Ada 6 buah kelereng, 3 buah kelereng merah, 2 kelereng biru, 1 kelereng putih. Lalu kamu hendak mengambil 1 bola. Berapa peluang untuk memperoleh bola merah, biru, putih? Nah, kita jawab dengan bola merah. Kita langsung saja tulis rumusnya. P sama dengan NA per NS. Jadi, karena bola merahnya ada 3, kita masukkan saja 3 per 6. Dan karena 6 itu adalah jumlah total bola, diperkecil menjadi 1 per 2. Nah, yang kedua bola biru P. P sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3 diperkecil. Dan bola putih pun sama, karena 1 kelereng putih P sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. Dan jika dijumlahkan semua dari 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6, totalnya itu 1. Karena memang harus 1 begitu. Nah, begitu teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kombinasi. Kombinasi dalam bahasa Inggrisnya itu dilambangkan dengan C atau combination, berarti kombinasi, gabungan. Nah, fungsi kombinasi itu apa sih? Kombinasi buat apa? Nah, kombinasi tersebut digunakan untuk mencari banyaknya cara untuk mengambil R benda dari N benda. Nah, untuk rumus dari kombinasi yaitu seperti ini teman-teman. NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R dalam tutup kurung faktorial. Urutan pengambilan tidak penting dalam kombinasi. Nah, seperti contohnya misalkan di sini. Paris, Paujan. Paujan, Paris. Itu kan sama aja kalau misalkan di kelas itu kita membutuhkan 2 orang untuk perwakilan kelas. Jika diurutkan dari Paris lalu Paujan, sama saja dua-duanya berangkat dibanding Paujan dengan Paris. Sama saja dua-duanya berangkat dengan atas nama perwakilan. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu faktorial itu apa? Faktorial itu jadi misalnya seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, faktorial itu seperti ini. Berarti mana? 10 faktorial. 3 faktorial.
5 faktorial sama dengan 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali titik kali 1. Nah, ini terus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3 faktorial pun sama. 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai 1, teman-teman. Nah, untuk faktorial seperti ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal kombinasi. Contoh soal. Di sebuah asrama terdapat 30 atlet siswa yang akan dipilih sebanyak 20 orang untuk perlombaan. Ada berapa cara pengambilan? Nah, kita langsung saja masukkan 30-nya ke dalam N. Berarti N-nya 30 kombinasi 20. Nah, 30 C20 sama dengan 30 faktorial per 20 faktorial dalam kurung 30 faktorial 30 dikurang 20 faktorial. Nah, sama dengan 10 faktorial. Saya langsung masukkan saja. Nah, kita hitung, kita jabarkan 30 faktorial, jabarkan sampai 21. Lalu, dari 20 sampai 1, kita bisa ubah 20 kali 19 sampai 1 dirubah menjadi 20 faktorial. Nah, di 20 faktorial tersebut, kita bisa coret dengan 20 faktorial yang tadi kita dapatkan di bawah yang sebelumnya ada. Dan menyisakan 10 faktorial. Dan hasilnya seperti ini. 30 kali 29 sampai 21 per 10 faktorial. Yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali bla 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 sampai kali 1. Dan hasilnya seperti ini. Dihitung saja dengan kalkulator ya teman-teman, karena emang angkanya sudah sulit sekali kalau dihitung dengan manual, sudah tidak bisa. Oke, dan sekarang kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu permutasi. Dilambangkan dengan P atau permutation. Nah, permutasi berfungsi sama saja dengan kombinasi untuk mencari cara untuk mengambil R benda dari N benda. Dan bedanya di permutasi, posisi dari pengambilan itu penting. Posisi dari suatu pengambilan. Misalkan kita akan mengambil nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 sebagai ketua dan nomor 2 untuk wakil ketua dalam satu kejadian. Misalkan Paris menjadi nomor 1, urutan pertama menjadi ketua, dan Paujan untuk urutan kedua menjadi wakil ketua. Jika dibalikkan, maka sudah tidak sama. Berarti Paujan menjadi ketua dan Paris menjadi wakil ketua. Nah, seperti itu. Jadi posisi sangat penting di permutasi. Beda halnya dengan kombinasi yang tidak mementingkan posisi dengan fungsi yang sama. Untuk rumus dari permutasi, yaitu N PR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Dan kita langsung masuk saja kepada contoh soal. Dari digit satuan 0, 1, 2, 3 sampai 9 akan dipilih 3 nomor secara acak untuk membentuk pin. Berapa cara pengambilan? Nah, kita langsung masukkan saja rumusnya. NPR atau 10 untuk N-nya, P R untuk 3 untuk R-nya. 10 P3 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Kita bisa langsung jabarkan 10 faktorial menjadi 7 faktorial dan sisanya 10 kali 9 kali 8. Dan 7 faktorialnya bisa dicoret dengan pembagi 7 faktorial. Dan kita tinggal kalikan 10 kali 9 kali 8 menjadi 720. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Bagi yang menonton video ini, silahkan kalau yang suka like, yang tidak suka boleh dislike. Ya, kalau bermanfaat boleh di-share juga. Kalau tidak bermanfaat atau sudah mengerti, tidak usah di-share ya. Mohon maaf bila saya melakukan banyak kesalahan karena saya sedang berada di proses pembelajaran. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.